Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Dwi Ananda dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata dari kelas 4 BPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan karantina dari negara Rusia, di mana layanan federal untuk pengawasan hewan dan fitosanitasi, Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance adalah badan eksekutif federal yang menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan di bidang kedokteran hewan. Nah, mereka menjalankan fungsinya secara langsung dan melalui badan regional yang bekerja sama dengan otoritas eksekutif federal lainnya. Di mana di sini hewan-hewan yang akan dikirim itu sebelum melakukan check-in akan dilakukan menjalani pemeriksaan hewan wajib di bandara. Adapun yang harus diperhatikan adalah memeriksa dokumen-dokumen, apakah semua dokumen yang diperlukan itu sudah tersedia. Nah, jika dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut memenuhi syarat yang berlaku dan tidak ada masalah yang terungkap melalui pemeriksaan hewan, maka tukarkan pernyataan kedokteran tersebut dengan sertifikat kesehatan hewan internasional. Dan selanjutnya dokumen pengiriman untuk ekspor jika diperlukan. Dan selanjutnya ada karantina tumbuhan. Nah, untuk karantina tumbuhan ini sendiri, jika ingin memasukkan tumbuhan yang akan melalui proses karantina ke Federasi Rusia itu sangat diizinkan. Namun harus mempunyai dokumen untuk mengimpor atau mengekspor barang ini, dan dokumen tersebut menyatakan bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan perjanjian internasional Federasi Rusia. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai wabah virus yang pernah terjadi di negara Rusia. Yang pertama itu ada epidemisi antraks. Nah, 41 tahun yang lalu terjadi epidemi antraks pertama di dunia, tepatnya pada 2 April tahun 1979. Epidemi tersebut berlangsung selama 6 minggu dan menewaskan 62 orang di Ekaterinburg, atau yang sekarang disebut Sverdlovsk, Rusia. Nah, 32 orang lainnya selamat dari penyakit tersebut. Namun Ekaterinburg saat itu mengalami kerugian ternak. Awalnya saat pertama kali warga melaporkan kasus penyakit ini ke pemerintah menanggapi bahwa penyebab penyakit epidemi antraks ini adalah karena memakan daging yang sudah tercemar. Tetapi karena kota itu dikenal di kalangan intelijen soal pabrik senjata biologisnya, orang-orang di dunia langsung skeptis terhadap tanggapan pemerintah saat itu. Hingga hari ke-9, otopsi terhadap korban dilakukan, dan dokter saat itu masih belum mengetahui penyebab terjadinya penyakit ini. Hingga tahun 1992, epidemi tersebut baru terungkap dan ternyata akibatnya adalah para pekerja pabrik senjata di Ekaterinburg itu gagal untuk mengganti filter sehingga melepaskan spora antraks keluar. Angin yang berhembus itu membawa virus-virus tersebut sehingga menginfeksi orang atau ternak di sekitar daerah tersebut. Lalu 37 tahun kemudian, para ilmuwan berhasil mengisolasi DNA patogen dari 2 tubuh korban dan mengumpulkan seluruh genomnya. Selanjutnya ada virus flu burung varian H5N8. Virus ini adalah strain atau subtipe virus influenza A yang memicu gejala mirip flu pada unggas dan burung liar. Namun pada manusia risikonya tergolong rendah, tetapi fatal pada burung dan unggas. Nah, Rusia melaporkan kasus penularan flu burung varian H5N8 ini pada 7 pekerja peternakan unggas di seluruh dunia. Ini adalah kasus pertama penularan dari hewan ke manusia pada tahun 2020. Nah, yang baru-baru ini adalah kasus COVID-19, bukan hanya di Indonesia dan di Rusia saja, namun hampir ke seluruh dunia. Adapun informasi karantina COVID-19 terbaru dari negara Rusia, yaitu siapapun yang dinyatakan positif COVID-19 di Rusia harus dikarantina di tempat tinggal mereka.
Federasi Rusia tidak lagi mewajibkan semua turis untuk melakukan karantina selama 14 hari langsung setelah tiba di Rusia. Yurisdiksi lokal menetapkan aturan mereka sendiri terkait karantina bagi turis yang tiba di negara tersebut. Di Moskow, mengenakan masker dan sarung tangan tetap wajib di transportasi umum, gedung acara, dan lain-lain yang berada di tempat umum. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.